Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap, Prak. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama dan kita berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berdoa bisa memperlancar dan memudahkan proses pembelajaran kita pada hari ini. Amin. Oke. Hari ini hadir semua? Ya. Siapa yang tidak hadir? Kenapa Windy tidak hadir? Sakit. Ya, mudah-mudahan kita doakan ya. Mudah-mudahan Windy cepat sehat dan bisa bergabung dengan kita di pertemuan berikutnya. Amin. Oke. Baik, saya perlu menyampaikan dulu bahwa proses pembelajaran kita hari ini kita mengintegrasikan penggunaan teknologi yaitu kelas point. Nanti akan terkoneksi dengan handphone kalian masing-masing. Silakan disiapkan handphonenya. Kemudian boleh buka di browser ataupun Google Chrome. Oke, setelah itu nanti diketik saja kelas point app. Sudah diketikkan? Sudah. Oke, silakan bergabung di kelas yang sudah ada. Ini ada kodenya kata bol. Silakan bergabung. Ya, sudah ada 16 orang, 17, 18. Oke. Diharapkan semua bisa bergabung ya, supaya nanti pada saat evaluasi terdata. Oke. Sudah 22 orang. Oke, sambil menunggu yang lain ikut bergabung. Supaya proses pembelajarannya ini kalian lebih siap, maka Ibu mengecek dulu perasaan kalian hari ini seperti apa ya. Oke, silakan dilihat di handphonenya masing-masing. Munculkah? Oke, berarti silakan dijawab ya. Ini nanti pertanyaannya adalah ini. Bagaimana perasaannya hari ini? Tampil juga di layar handphone masing-masing kan? Oke. Silakan disampaikan dalam bentuk emoticon boleh atau kirim gambar juga boleh sesuai dengan apa yang dirasakan. Wah, sudah ada yang mengirim. Ada Lailatul Zahra, Nia. Wah, ada yang kirim love nih. Siapa nih? Ayo kita cek. Fahima. Ada yang tertawa, bahagia, senyum. Oke. Ada full senyum. Keren ya, tepuk tangan dulu. Oke, dari gambar-gambar yang sudah dikirimkan ini sangat terlihat jelas bahwa perasaan kalian hari ini sangat baik. Ya tidak? Kalau perasaannya kita happy, bahagia, baik, pasti kita akan lebih siap untuk mengikuti pelajaran. Insya Allah ya. Oke, baiklah. Sudah selesai semua ya? Sudah mengirimkan ya? Oke. Kita tutup jawaban yang ini.
Oke, nah supaya lebih kondusif lagi proses pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingatkan lagi kesepakatan kelas yang kita sudah buat bersama-sama. Ini ada 4, masih ingat nggak? Masih ya? Oke. Mudah-mudahan kesepakatan kelas ini tetap kita patuhi supaya proses belajar kita berjalan dengan baik. Oke. Apa yang Ibu tampilkan di layar itu tampil di handphone kalian kan? Ya, selanjutnya perhatikan slide yang sudah ditampilkan di laptop, di HP kalian masing-masing. Ini ada gambar, ada yang sedang lemas, terlihat ini ya. Terlihat sedang duduk termenung, lemas, kemudian ada yang makan dan sedang olahraga. Kemudian ada pertanyaan, pernahkah kalian merasa lemas? Tahukah apa penyebabnya? Silakan dijawab melalui handphonenya masing-masing. Mari kita lihat sudah adakah yang mengirim jawabannya. Oh, ternyata sudah ada ini. Bisa terlihat ya yang di belakang? Oke, ada Nia, ada Lailatul Zahra. Siapa lagi nih? Anazia. Oke, sudah. Ibu minta 1 orang untuk membacakan jawabannya, boleh? Siapa? Windy. Oh, Windy sakit tadi, lupa ya. Suci. Karena kekurangan tenaga atau energi, Bu. Oh ya, boleh. Tepuk tangan dulu buat Jadi Suci pernah merasakan lemas dan menurut Suci kenapa lemas karena kekurangan energi. Iya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Suci tadi. Kita bisa merasa lemas itu salah satu penyebabnya adalah karena kita kekurangan energi. Nah, untuk menambah energi ini salah satu caranya adalah makan. Benar sekali. Biasanya kita makan apa? Iya, pada umumnya kita orang Indonesia makan nasi ya. Nasi ini adalah salah satu bentuk karbohidrat. Nah, pada kesempatan kali ini atau pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang materi katabolisme karbohidrat. Bagaimana itu karbohidrat diproses sampai bisa menghasilkan energi. Oke, ini Ibu kasih bintang dulu ya buat semuanya ya. Yeay. Oke, jadi materinya adalah metabolisme subtopik katabolisme karbohidrat. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada kurang lebih 3 agenda atau 3 poin. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian katabolisme melalui kegiatan diskusi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengurutkan tahapan proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, daur Krebs, dan transfer elektron melalui pengamatan bagan dan diagram dengan benar. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu menganalisis tahapan-tahapan respirasi sel melalui pengamatan video dengan benar. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini, insya Allah kita bisa tuntaskan dan bisa diselesaikan. Baik, sebelum masuk pada pengerjaan LKPD, Ibu memberikan dulu materinya, gambaran materinya. Sebelum ini, ada yang sudah tahu apa itu katabolisme? Ya, silakan Ana.
Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu buat Ana. Ada lagi selain Ana, ada yang mau menjawab? Ya, silakan Yunus. Katabolisme adalah proses perombakan. Proses perombakan. Iya, benar sekali. Luar biasa jawaban dari teman kalian berdua tadi. Jadi benar sekali apa yang sudah disebutkan tadi. Katabolisme adalah katabolisme ini terjadi di dalam tubuh kita itu melalui proses yang disebut dengan respirasi sel. Apa itu respirasi sel? Respirasi sel ini adalah proses penguraian senyawa-senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang sederhana dengan menghasilkan energi. Nah, ada reaksinya nih. Reaksi respirasi sel. Mohon dimaklumi ya kalau tulisannya terlalu bagus ya. Ada yang sudah tahu reaksinya? Belum ya? Oke, baik. Ibu tuliskan dulu. C6H12O6 ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Itu tahu. Oke, nah karena ini reaksinya belum setara, maka kita harus setarakan dulu ya. Karena di dalam proses reaksi kimia harus ada kesetaraan antara pereaksi dan hasil reaksi. Sudah tahu cara penyetaraan reaksi? Sudah? Sudah, oke. Nah, ini supaya reaksi ini setara, maka jumlah atom yang ada pada pereaksi harus sama dengan hasil reaksi. Iya, benar sekali. Jadi kita lihat nih. Di sini C-nya ada 6. Di sini C-nya hanya ada 1. Berarti ini kita perlu tambahkan 6. Nah, kalau ini sudah 6 maka O-nya jadi nambah, ya kan? Nah, karena di sini sudah 6 jadinya 12 ditambah ini berarti ini kita tambah 6 lagi, ya. Oke, ada yang sudah sama atau belum? Sudah sama semua? Belum ya? Kira-kira di mana? Oh, di sini. Oke, 6 H2O. Oke, coba kita lihat. C-nya ada 6 ditambah dengan sini nggak ada C ya. Di sini C-nya 6, sama ya? Oke. Yang berikut H, hanya ada berapa? 12. Di sini hanya berapa? 12. 6 dikali 2. Ya, benar. O-nya berapa di sini? 6. Di sini O-nya berapa? 6 kali 2, 12 ya. Berarti 6 tambah 12 hasilnya 18. Coba sama nggak dengan di sini? Di sini 12 tambah 6. Sama ya? Oke, berarti semua unsurnya sudah sama. Maka reaksi ini sudah dinyatakan setara. Oke, kita lanjut. Nah, katabolisme atau respirasi sel ini terbagi menjadi 2. Ada respirasi aerob dan anaerob. Siapa yang bisa menjelaskan perbedaan keduanya? Oke, silakan ya. Jadi respirasi sel ini terbagi menjadi 2, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen dari udara, sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Iya, tepuk tangan dulu. Luar biasa sekali. Jadi benar ya yang disampaikan oleh Nia. Jadi respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Ya, ternyata kalian sangat pintar-pintar nih. Nah, adapun tahapan-tahapan respirasi sel ini terbagi menjadi 4 tahapan. Jadi bisa dilihat di depan ini. Yang pertama adalah glikolisis, kemudian ada dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga ada Daur-Krebs atau siklus Krebs, dan yang keempat adalah transport. Oke, pasti penasaran bagaimana prosesnya kan? Ya. Nah, untuk mempelajari ini atau mendalami materi ini, maka Ibu akan membagikan LKPD. Tahu nggak apa itu LKPD?
lembar kerja peserta didik. Ya, silakan diperhatikan LKPD-nya, dibaca dulu. Ibu akan menyampaikan dulu apa isi LKPD-nya ini. Jadi di dalam LKPD itu sudah ada peta konsep, ya. Jadi supaya pemahaman awalnya lebih bagus lagi, disiapkan peta konsep. Kemudian ada tujuan pembelajaran di situ dan ada sumber pembelajaran. Jadi untuk membahas atau untuk menjawab LKPD ini ada referensi yang kita sediakan. Kemudian sebelum ini sudah dibagi per kelompok heterogen sesuai dengan asesmen diagnostik yang kita sudah lakukan di awal, ya kan? Sudah melakukan asesmen kan? Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah Ibu kirimkan melalui Google Form, kemudian kalian sudah menjawab sehingga pembagian kelompok pada hari ini. Nah, sekarang sudah duduk sesuai kelompok belum? Oh, belum. Oke, silakan boleh bergeser sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah kita bentuk di awal. Oke, baik. Berarti sudah ada di kelompok masing-masing sekarang ya? Selanjutnya, pengerjaan LKPD ini sesuai dengan materi di kelompok masing-masing. Jadi setiap kelompok akan membahas materi yang berbeda. Jadi kelompok satu mana kelompok satu? Oke, kelompok satu akan membahas materi glikolisis ya. Kemudian kelompok dua yang mana? Oke, kelompok dua akan membahas materi dekarboksilasi oksidatif. Kelompok tiga akan membahas daur atau siklus Krebs dan yang terakhir kelompok 4. Mana kelompok 4? Oke. Kelompok 4 membahas transport elektron. Oke. Nah, di LKPD itu ada sudah disediakan beberapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Jadi ikuti langkah-langkah yang sudah tertera di LKPD dengan baik. Langkah pertama adalah mengumpulkan informasi, ya. Informasi ini bisa dari YouTube ataupun bahan bacaan. Linknya Ibu sudah bagikan ya. Selain sudah dibagikan di LKPD-nya juga sudah tercantum. Oke. Setelah mengumpulkan informasi, kemudian informasi itu diolah, artinya didiskusikan di setiap kelompok ya. Jadi kelompok 1 tadi mendiskusikan glikolisis, kelompok 2 dekarboksilasi oksidatif, begitu seterusnya sampai di kelompok 4. Setelah didiskusikan di kelompoknya, kemudian kita akan verifikasi data yang sudah dikumpulkan tadi melalui proses presentasi. Nah, untuk presentasi ini beda-beda ya, sesuaikan dengan minat dan bakat kalian masing-masing. Boleh nanti sebentar pada saat presentasi menyampaikan dalam bentuk puisi. Ada yang suka puisi? Ada. Boleh dalam bentuk puisi, kemudian lagu. Saya tahu di kelas ini ada yang suka nyanyi. Boleh dalam bentuk lagu, kemudian boleh dalam bentuk podcast. Saya pernah melihat beberapa kegiatan ada yang podcast ya. Ada tambahan pilihan yang lain? Apa, Zahra? Oh, luar biasa. Ya, nanti kelompoknya Zahra akan presentasi dalam bentuk pidato. Berarti hal yang baru ini ya. Oke. Mudah-mudahan nanti sebentar bisa disampaikan dengan baik. Oke. Sudah dipahami, kemudian jangan lupa untuk diberikan kesimpulan dari setiap materi yang sudah dibahas di kelompoknya. Ya? Jelas LKPD-nya? Jelas. Oke, baiklah kalau begitu. Saya mempersilahkan kalian untuk berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Sesuai dengan arahan yang sudah disampaikan tadi, langkah-langkahnya diikuti dengan baik. Jadi cari dulu referensi. Sudah ada link YouTube yang dibagikan ya? Sudah. Boleh dinonton videonya, disimak. Ada juga dalam bentuk bahan bacaan ya.
Ada buku. Didiskusikan dengan temannya. Namun demikian, energi tersebut tidak dapat digunakan secara langsung oleh sel sehingga harus diubah dulu menjadi senyawa adenosin trifosfat atau ATP. ATP tersebut merupakan sumber energi yang dapat langsung digunakan oleh sel. Nah, untuk contoh dari katabolisme adalah Di respirasi. sini sudah ada buku referensinya. Respirasi merupakan proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi. Jangan lupa berkoordinasi dengan temannya ya. Yang dibebaskan dari dalam sel. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya ya. Temukan permasalahan yang dari hasil menonton, kemudian dari hasil membaca referensi itu temukan permasalahan yang akan diselesaikan, kemudian dikumpulkan data-datanya, informasinya untuk diselesaikan ya. Setelah itu didiskusikan di setiap kelompok. Kenapa? Bagaimana? Ya, nanti hasil diskusinya itu yang sudah dicatat di catatan masing-masing nanti dimasukkan di LKPD. Ya? Oke. Oke, waktu yang diberikan untuk berdiskusi di setiap kelompok itu 20 menit ya. Boleh ya? Oke. Ditulis LKPD-nya ya. Sudah ditemukan masalahnya? Sudah ya? Oke. Dikumpulkan bahan-bahannya, kemudian dijawab. Ya, berarti ini sudah tahap pengumpulan data. Mengumpulkan referensi, ya. Ya, jadi ini kan ada berapa pertanyaan? Ada 4 ya? Oke, 4. Jadi nomor 1-nya di sini, nomor 2 sini, 3 sini, 4 sini sesuai dengan permasalahan yang ada di kelompoknya, ya. Kalian tadi bagian apa? Bagian transport. Oke, silakan. Sama-sama. Oke, di sini sudah mengerti LKPD-nya bagaimana? Oke, sudah ya. Sudah disediakan setiap kolom ini ada 4. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. Sesuai dengan permasalahannya. Kalian materinya apa tadi? Oke, silakan diselesaikan. Didiskusikan dengan temannya ya, berdiskusi. Ingat kita waktunya 20 menit. Isi semua LKPD ya. Kalau ada yang tidak dipahami boleh tanya ya. Nanti berbagi tugas, ada yang mencari referensi tadi, ada yang bagian-bagian menulis, biar aktif semuanya. Yunus bagian apa Yunus? Oh, bagian menyanyi, nanti presentasi ya.
Ini di sini bagian catat-catat siapa? Alfia. Ya, Bu. Oke. Yang lain bantu mengumpulkan referensinya ya. Ya, Bu. Di antaranya itu ada eksaminasi. Oke, ini sudah kurang lebih 5 menit berlalu. Satu, yang kedua fosfoglucoisomerase, fosfogluconasomerase. Ini di sini kelompok 2 ya. Materinya apa tadi? Oke, di karboksilasi oksida. Saling bekerja sama ya. Grup toni lalu ada lagi isomerase. Kalau ada yang kurang dipahami boleh tanya ya. Ya, Bu. Triisosa fosfat. Lalu enolase, kemudian ada silvaksinasi. Setiap kelompok sudah menemukan permasalahannya ya. Ya. Oke. Setelah menemukan permasalahan, yang berikutnya adalah mengumpulkan referensi tadi yang Ibu sudah sampaikan melalui video maupun bahan bacaan. Oke. Permasalahan kedua itu Linknya sudah dikirim ya. zat apa saja yang dihasilkan dalam reaksi glikolisis. Zat yang dihasilkan itu ada 20 asam sulfat. Ini Ibu punya buku juga nih. Ada yang butuh nggak? Ada yang mau pinjam boleh nih. Nanti ganti-gantian dengan kelompok yang lain. Di antaranya 2 molekul zat. Jadi setelah mengumpulkan informasi tadi dari buku, dari video, selanjutnya didiskusikan dengan teman ya, didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Hal-hal apa saja yang perlu diselesaikan tadi berdasarkan masalah yang diidentifikasi ya. Nanti setelah ini presentasi ya. Ada yang sudah selesai? Belum ya? Tempat berlangsung di mana? Di sitoplasma sel. Sitoplasma sel itu kalau yang Apa itu? tempat berlangsungnya Ya, dari referensi yang kalian dapatkan di mana terjadi? sitoplasma sel. Iya, di sitoplasma. Terus? Oke, tahu nggak apa bedanya sitoplasma dengan sitosol? Sitoplasma itu secara keseluruhan sitosol itu terdapat dalam. Iya, jadi bagian sel nih, misalkan nih sel ini gambar sel di dalam keseluruhan ini itu adalah sitoplasmanya. Nah, di dalam sitoplasma itu ada organel dan cairan sel. Cairan sel itu yang disebut dengan sitosolnya. Begitu. Jadi ada referensi yang menuliskan bahwa terjadi di sitosol, ada juga yang menyebutkan bahwa terjadi di sitoplasma. Jadi tidak ada yang salah, ya. Oke. Terjadi di sitoplasma tepatnya di sitosol. Iya, betul sekali, boleh disebutkan begitu. Iya, di dalam sel, cairan selnya.
Di sini ada kendala tidak? Aman ya? Kalau di sini bagaimana, aman? Bisa diselesaikan? Tidak ada kendala ya? Aman berarti. Kalau ini kayaknya duduknya terlalu berdekatan deh ini. Tapi nggak apa-apa. Sudah tidak saling ini kan? Tidak mengganggu konsentrasi kan? Tidak. Oke, sudah selesai? Oke, siap. Silakan diselesaikan. Sepuluh menit lagi. Oke, Ibu ingatkan kembali, jadi setelah mengumpulkan data, diolah, didiskusikan, selanjutnya adalah tahap pembuktian. Ya, membuktikan apa yang sudah kalian identifikasi, apa yang sudah literatur yang sudah dikumpulkan. Selanjutnya pembuktian ini dalam bentuk presentasi. Siap-siap semuanya ya? Ya. Ya, bagaimana? Besar-besar enggak? Kalau baru memandunya itu biasa saja, tidak apa-apa. Kalian pilih puisi ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi pas kayak ibaratnya ada yang memandu nih, moderator, toh. Jadi pada saat dipandu itu biasa saja. Nanti pada saat sudah mempresentasikan materinya baru dibawakan dalam bentuk puisi. Ya. Oke. Di sini presentasinya dalam bentuk apa yang kelompok 3? Lagi ya, sudah siap ya? Ada si ganteng satu ini. Kayaknya dia yang jadi komando ini. Di sini sudah disiapkan siapa? Tadi bentuk apa kalian? Podcast ya? Podcast. Siapa yang nanti jadi narasumbernya? Siapa yang nanti jadi hostnya ya? Sudah disiapkan? Aman ya. Deg-degan nggak? Insya Allah aman-aman. Ada yang sudah selesai? 5 menit lagi, boleh? Kalau sudah selesai, boleh mulai presentasi. Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah, keren. Tepuk tangan dulu. Kelompok 2? Sudah? Oke, oh lagi disalin di LKPD. Oke, lanjut kelompok 3 sudah? Oh lagi disalin. Oke. Kelompok 4? Oh lagi disalin. Oke, berarti Ibu kasih waktu 2 menit boleh ya? Ya. Itu diisi presentasi kelompok kami atau kelompok yang lain juga? Presentasi kelompoknya. Kelompok kami.
Di setiap LKPD itu ada kolom kesimpulan, itu kesimpulan dari pembahasan setiap materi yang ada di kelompok. Jangan lupa dikasih kesimpulan ya. Oke, kayaknya waktunya sudah selesai. Sudah, kelompok 1 tadi sudah, kelompok 2? Sudah juga ya? Kelompok 3? Sudah juga? Oke, kelompok 4 bagaimana? Sudah? Sudah? Oke, berarti sudah semua ya? Oke, alhamdulillah. Sudah melakukan proses pengumpulan data, kemudian pengolahan data, selanjutnya proses presentasi yaitu pembuktian. Silakan kelompok 1 maju duluan. Kita berikan dulu aplaus untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 hari ini presentasi dalam bentuk podcast. Anggota kelompoknya boleh ikut menyimak ya. Yang lain menyimak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Terhormat Bu Guru, Bu Kastia sebagai guru bidang studi dan teman-teman yang insya Allah berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai presentasi dalam bentuk podcast yang kita ambil dari kelompok 1, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alfiati. Di sini saya sebagai moderator untuk podcast kali ini. Dan di sini sudah kedatangan 2 narasumber kita yang luar biasa sekali. Dan di sini narasumbernya ada Nia Priyanita dan Arinda Lutfi. Selanjutnya di sini judul atau topik yang kami bahas tentang yaitu metabolisme pada respirasi sel melalui proses glikolisis. Di sini apakah teman-teman sudah tahu bagaimana proses glikolisis itu? Untuk itu kita dengarkan sama-sama jawaban dari narasumber. Iya. Ya, di sini perlu ketahui glikolisis adalah proses pemecahan glukosa atau gula. Untuk selanjutnya mungkin untuk narasumber yang akan menjawab agar lebih jelas. Pertanyaan pertama untuk narasumber kami,
zat apa sih yang diperlukan untuk melakukan proses glikolisis ini? Ya, jadi dalam proses glikolisis ini pasti ada zat-zat yang diperlukan untuk melalui proses glikolisis. Nah, di dalam proses glikolisis ini kita perlukan salah satunya itu ya adalah glukosa. Glukosa adalah suatu gula monosakarida, yaitu salah satu karbohidrat terpenting yang digunakan sebagai sumber tenaga bagi hewan dan tumbuhan. Jadi glukosa ini merupakan suatu senyawa karbohidrat lainnya di dalam tubuh. Selain itu, glukosa merupakan zat yang diperlukan. Selain glukosa, zat yang diperlukan yaitu dua molekul ATP dan juga enzim-enzim yang terlibat dalam proses glukolisis tersebut. Wah, ternyata di situ zat yang diperlukan sangat banyak sekali. Dan di situ tadi dari narasumber kita Nia Trianita telah menjelaskan bahwa terdapat enzim-enzim yang diperlukan untuk melakukan proses glikolisis. Untuk Kak Arinda boleh menjawab apa sih enzim-enzim yang diperlukan dalam proses glikolisis ini? Jadi setiap proses proses glikolisis pasti ada enzim-enzimnya. Di sini setahu saya enzim dalam glikolisis itu ada 10 enzim untuk terlibat dalam glikolisis tersebut. Langkah pertama dalam glikolisis itu ada heksokinase. Nah, enzim ini digunakan untuk mengubah glukosa menjadi glukosa 6-sulfat. Dan yang kedua itu fosfoglukosa isomerase. Nah, jadi setiap proses pastikan saling berkaitan. Jadi enzim pertama itu berkaitan dengan enzim kedua. Enzim pertama glukosa 6-fosfat mengubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Yang ketiga ada fosfofruktokinase. Jadi enzim ini mengubah fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,bifosfat. Selanjutnya yang keempat aldolase. Nah, yang aldolase ini bukan mengubah tapi memecah fruktosa 1,6-bifosfat menjadi 2 molekul dan 2 karbon. Dan yang kelima yaitu triosepfosfat isomerase, yaitu mengubah dihidroksiaseton fosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Selanjutnya enzim tersebut mengubah lagi menjadi 1,3 bifosfogliserat. 1,3 bifosfogliserat. 1,3 bifosfogliserat. Okay. Selanjutnya enzim selanjutnya yaitu yang ketujuh fosfogliserokinase. Enzim ini mengubah 1, bifosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat. Selanjutnya enzim ke-8 fosfogliserat mutase. Enzim ke-8 ini mengubah 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat. Ke-9 yaitu enolase. Enzim yang ke-9 ini mengubah 2 fosfogliserat menjadi fosfenolpirufat. Dan langkah yang terakhir yaitu enzim pirufat kinase. Enzim ini mengubah fosfenolpirufat menjadi pirufat. Jadi 10 enzim itu saling berkaitan untuk membantu proses glikolisis itu sendiri. Wah, ternyata banyak sekali enzim-enzim yang diperlukan untuk proses glikolisis ini. Dan untuk teman-teman di situ
di depan sudah tampang juga, di situ ada beberapa tahapan dan itu tadi enzim yang diperlukan untuk prosesnya. Nah, kan tadi kan sudah disebutkan bagaimana proses dan enzim yang diperlukan. Di sini zat apa sih yang dihasilkan dari proses glikolisis itu? Ya, jadi zat yang dihasilkan dari proses glikolisis itu ada 3, yaitu 2 molekul asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Dan kalau boleh tahu, di mana sih tempat terjadinya proses glikolisis itu? Proses glikolisis ini berlangsung di sitoplasma sel, tepatnya di sitosol. Nah, sitosol sendiri ini yaitu cairan sel yang berada di dalam sitoplasma. Nah, kan tadi kan sudah diketahui tempat dan enzim-enzimnya. Dan tadi juga disebutkan bahwa hasilnya itu ada 2 ATP dan diperlukan juga 2 ATP. Saya ingin mengetahui berapa jumlah ATP yang diperlukan dalam proses glikolisis itu sih, Kak? Nah, jadi untuk berupa jumlah ATP itu yang diperlukan ada dalam glikosa. Untuk memulainya kita membutuhkan 2 molekul ATP. Setelah kita mulai pasti menghasilkan kan? Menghasilkan itu ada 4 molekul ATP. Nah, jadi secara total dalam glikosa diperlukan 2 molekul ATP dan menghasilkan 4 molekul ATP. Sehingga memberikan keuntungan bersih sebanyak 2 molekul ATP. Oh, jadi yang dihasilkan dari proses glikolisis ini 2 ATP ya? Iya. Ya. Wah, ternyata tadi sudah diketahui apa saja hasil dari proses glikolisis dan enzim-enzimnya di mana tempatnya untuk proses glikolisis. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin bertanya tentang proses glikolisis ini, saya persilakan. Oke, boleh ya. Luar biasa, kita berikan dulu aplaus. Oke, silakan. Ada yang Ya, saya persilakan untuk ada Dari perwakilan kelompok 4 ini bertanya, substrat manakah yang digunakan dalam langkah-langkah terakhir glikolisis? Terima kasih. Oke, substrat ya yang ditanya, substrat. Terima kasih atas pertanyaannya untuk Kak Caca dari kelompok 4. Mungkin di sini karena narasumber kita sudah dari tadi sudah menjelaskan bagaimana prosesnya. Mungkin dari teman-teman kelompok saya ada yang ingin menjelaskan tentang substrat terakhir yang digunakan dalam proses glikolisis. Saya persilakan untuk teman kelompok saya. Iya, saya persilakan. Baik, jadi tadi pertanyaan dari kelompok 4 itu substrat manakah yang digunakan pada langkah terakhir glikolisis. Jadi substrat yang digunakan adalah fosfenol pirufat atau biasa disebut. Jadi Ca itu berubah menjadi pirufat oleh enzim pirufat kinase dengan melepaskan satu molekul ATP sebagai produk sampingan. Jadi reaksi ini juga menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Ya. Oke, luar biasa. Ayo. Untuk Kak Caca, apakah sudah bisa dimengerti? Ya, terima kasih. Mungkin dari teman-teman pasti sudah mengerti lah tadi yang dijelaskan oleh narasumber-narasumber yang sangatlah luar biasa panjangnya penjelasan, apalagi tentang enzimnya. Mungkin ingin saya tutup dengan kesimpulan, dan di sini kesimpulannya pun dari teman kelompok saya. Untuk Kak Laili, bisa dibacakan kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan oleh narasumber kami. Oke, boleh berdiri. Menghadap. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi provokasi. Yang pertama yaitu glikolisis sendiri adalah proses pemecahan glukosa yang bahan-bahan untuk reaksi glikolisis diantaranya ada bahan utamanya yaitu glukosa, 2 molekul ATP dan 10 enzim. Kemudian ada 10 enzim yang berperan dalam proses glikolisis. Di antaranya ada heksokinase, fosfoglucoisomerase, fosfofruktokinase, aldolase, isomerase triosafosfat, fosfoglicerokinase, fosfogliceromutase, enolase dan asam piruvatinase dan piruvatinase. Kemudian dari reaksi glikolisis sendiri menghasilkan zat-zat diantaranya adalah 2 molekul asam pirufat, 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian glikolisis sendiri itu berlangsung di sitoplasma, tepatnya di sitosol. Kemudian untuk memulai reaksi glikolisis diperlukan 2 molekul ATP yang kemudian menghasilkan 4 ATP
dan menghasilkan hasil bersihnya 2 ATP. Oke. Sekian kesimpulan dari saya kembalikan ke Anda. Wah, luar biasa sekali kesimpulan dari kalian. Mungkin itu presentasi singkat dari kelompok 1 yaitu dengan cara podcast. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk narasumber-narasumber yang luar biasa. Di sini saya berpesan untuk teman-teman tolong ketahui bagaimana cara glikolisis ini bekerja agar teman-teman tahu bagaimana cara tubuh kita melakukan proses glikolisis ini. Oke. Mungkin sekian presentasi cara podcast dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kata ataupun semua kesalahan dari narasumber, teman kelompok saya maupun saya sendiri. Saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Selamat pagi. Oke, kita berikan aplaus sekali lagi luar biasa kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah dijelaskan tadi ya. Oke, semoga tadi dicatat-catat ya hal-hal pentingnya tadi. Oke, kita lanjut ke kelompok yang berikut adalah kelompok 2. Ya, sudah siap kelompok 2? Seru ini. Kelompok 2 presentasinya dalam bentuk apa? Puisi. Oke, mari sama-sama kita simak puisi dari kelompok 2. Oke, silakan. Ya, di depan di sini. Di sini berjejer sini ya. Kayaknya seru nih puisi. Semangat ya. Ibu pinjam tempat duduknya ya. Oke, boleh. Berdiri nggak? Berdiri ya. Oke. Silakan. Semuanya menyimak ya. Mohon perhatiannya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi, salam. Yang terhormat Ibu Pastia dan teman-teman sekalian yang insya Allah berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami. Adapun saya sebagai moderator pemateri pertama yaitu Fahimah Jafanur, pemateri kedua Novita Yakub, pemateri ketiga Eva Ramadhani, pemateri keempat Tika Aryani, dan pemateri kelima Marwa Burafil. Oke. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami tentang dekarboksilasi oksidatif dengan menyampaikan presentasinya dengan bentuk puisi. Pasti seru ini kan? Kayaknya tidak sabar deh. Dan untuk agar tidak baku, maka saya silakan untuk pemateri pertama. Ini puisinya bagaimana modelnya? Berantai ya? Iya. Oke, berarti nanti sekalian nggak usah dipandu oleh moderator, nanti langsung. Oke, boleh. Mari kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja masuk ke materinya. Itu dekarboksilasi oksidatif adalah proses biokimia di mana molekul asam organik seperti asam pirufat atau asam
oksalosetat mengalami dekarboksilasi penghilang gugus karboksil dan oksidasi kehilangan elektron untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Dalam rangkaian respirasi aerob, dekarboksilasi oksidatif termasuk tahap persiapan sebelum menuju ke siklus Krebs. Adapun sebagai bukti terdapat gugus karboksil yang dilepaskan dari dua asam pirufat tersebut, yaitu adanya 2 CO2 dan 2 NADH2 yang diperoleh di akhir reaksi dekarboksilasi oksidatif. 1. Dekarboksilasi. Asam pirufat akan mengalami dekarboksilasi. Hal ini menjadikan suatu gugus karboksil hilang sebagai CO2 dan akan berdifusi keluar sel. Tahap ini juga dapat dikatakan sebagai proses pelepas CO2 dari asam pirufat. 2. Oksidasi. Proses oksidasi digunakan untuk mereduksi NAD+ dengan melepaskan H2. Terkait dengan itu, dapat dijelaskan bahwa dua gugus karbon yang tersisa mengalami oksidasi sehingga hidrogen dikeluarkan dan ditangkap oleh akseptor elektronikotinamida adenina dinukleotida dan NAD+. Penggabungan koenzim A terjadi apabila sel tubuh telah mempunyai cukup oksigen. Oleh karena itu, asam pirufat akan memasuki matriks mitokondria untuk kemudian diubah menjadi suatu senyawa 2 karbon berupa asetil-CoA. Wih, keren! Adapun tahap-tahap utama dalam dekarboksilasi oksidatif. Yang pertama, asam pirufat yang dihasilkan Ayo serius, fokus. asam pirufat yang dihasilkan dari glikolisis yang memasuki mitokondria melalui transport aktif. Yang kedua, asam pirufat mengalami dekarboksilasi di mana gugus karboksil COOH dihasilkan dan menghasilkan CO2 sehingga sebagai produk sampingan. Yang ketiga, hasil dekarboksilasi yaitu asetil-CoA bergabung dengan oksaloasetat dalam siklus asam pirufat. Yang keempat, dalam siklus asam sitrat, asetil-CoA dioksidasi dan menghasilkan energi dalam bentuk NADH dan FADH2 serta beberapa ATP. Yang kelima, produk akhir siklus asam sitrat adalah oksaloasetat yang kemudian dapat digunakan kembali untuk menggabungkan dengan asetil-CoA dan memulai siklus lagi. Nah, itulah penyampaian presentasi dalam bentuk puisi. Dan sekarang mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, silakan. Silakan ya, moderator. Baik, saya persilahkan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Menurut kelompok kalian, apa yang terjadi jika proses dekarboksilasi oksidatif terjadi? Jelaskan dampaknya terhadap Oke. Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok 3 dan di sini kami akan menjawabnya. Kepada yang ingin menjawab, saya persilakan. Izin moderator. Baik, saya persilakan untuk menjawab dan kelompok 3 mohon didengarkan penjelasannya.
Jadi yang ditanyakan oleh kelompok 3 yaitu bagaimana menurut kelompok kalian apa yang terjadi jika proses dekarboksilasi oksidatif terganggu? Jelaskan dampaknya terhadap tubuh. Jadi jawabannya, jika dekarboksilasi oksidatif terganggu, produksi energi dalam tubuh bisa berkurang, menyebabkan yang dari tubuh itu bisa menyebabkan kelelahan dan berpotensi mengganggu fungsi sel dan proses biologi lainnya. Sekian saya kembalikan. Ya baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok 3 ada ingin yang memberikan saran atau tambahan? Saya persilakan. Oke, cukup ya. Ya. Oke, sebelum disampaikan dulu kesimpulannya, ada bukan berarti keliru tidak, tapi yang tadi yang terakhir yang disampaikan oleh Vika sama Marwah ya. Di bagian terakhir itu tadi sudah masuk di siklus asam sitrat ya. Jadi siklus asam sitrat itu sudah masuk di siklus Krebs. Tidak masalah ini, cuman Ibu meluruskan supaya jangan sampai ada kesalahpahaman bahwa itu masuk di dekarboksilasi oksidatif. Jadi tadi dari awal sudah bagus, kedua juga bagus, cuman mereka sudah menyentil bagian dari siklus Krebs. Tidak masalah ya? Iya. Jadi hasil akhir dari dekarboksilasi oksidatif itu adalah asetil CoA. Tadi sudah disebutkan ya, diingat asetil CoA. Jadi nanti asetil CoA ini masuk ke siklus Krebs yang nantinya akan dibahas oleh kelompok 3. Oke. Sekali lagi tepuk tangan buat. Silakan disimpulkan. Baik, ini saya akan membacakan kesimpulan dari dekarboksilasi oksidatif. Kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dekarboksilasi oksidatif adalah reaksi yang dapat mengonversi asam sulfat beratom 3C menjadi senyawa baru, yaitu asetil pensil A dengan 2 atom. Zat apa yang diperlukan dalam dekarboksilasi oksidatif? Adalah zat yang diperlukan untuk proses ini berlangsung. Berikut adalah beberapa zat tersebut. Yang pertama, asam pirufat. Ini adalah produk dari glikolisis dan merupakan zat awal yang diperlukan untuk dekarboksilasi oksidatif. Yang kedua, enzim A atau CoA. CoA berperan dalam proses ini dengan membentuk ikatan dengan asam pirufat yang telah didekarboksilasi menghasilkan asetil CoA. Yang ketiga, NAD+. NAD+ adalah koenzim yang bertindak sebagai penerima elektron dalam proses ini ketika asam pirufat. Selanjutnya, zat apa yang dihasilkan dalam proses dekarboksilasi oksidatif? Yaitu dekarboksilasi oksidatif adalah tidak menghasilkan atau membutuhkan ATP secara berlangsung. Proses ini menghasilkan NADH yang kemudian digunakan untuk menghasilkan ATP. Di tahap ini selanjutnya biologis lainnya. Yang ketiga, di mana tempat berlangsungnya proses dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif berlangsung di dalam mitokondria yang sering disebut sebagai pabrik dan sel. Selanjutnya, berapa jumlah ATP yang dibutuhkan atau yang dihasilkan? Dekarboksilasi oksidatif menghasilkan beberapa produk, yaitu yang pertama, asetil CoA. Ini adalah molekul yang kemudian masuk ke dalam siklus Krebs untuk menghasilkan lebih banyak energi. Yang kedua, NADH. Ini adalah molekul yang membawa elektron dan proton dan akan digunakan. Itulah
Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, luar biasa. Oke, sudah boleh kembali ke tempatnya. Luar biasa ya, ini ternyata punya bakat-bakat nih. Oke, selanjutnya kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Apa yang mau ditampilkan? Lagu ya? Oke, kayaknya keren lagi nih. Ayo silakan kelompok 3. Oke. Keren-keren kalian hari ini, luar biasa. Di luar ekspektasi saya nih, serius. Baik, mohon perhatiannya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kasbia selaku guru mata pelajaran biologi dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang insya Allah berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi nikmat kita kesehatan, nikmat umur panjang, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Amin. Amin. Salawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benerang ini. Perkenalkan, nama saya Dwi Setia Handayani, saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Adapun anggota kelompok saya ada Fiani, terus ada Suci Armania, ada Nazwa Idhar, ada Nafiatul Aziza, dan ada Yunus Haryadi. Dan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang siklus Krebs dalam metode presentasi kita, yaitu menggunakan lagu. Jadi materi siklus Krebs ini kita jadikan lagu. Wah, keren ya. Baik, langsung saja kita langsung masuk pada lagu siklus Krebsnya. Mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Siap. Siap? Siap. 1, 2, 3. Dari asetil-CoA, asam sitrat, isositrat, NADNADH, melepaskan CO2, alfa ketoglutarate, NADH, melepas CO2, susinil-CoA, susinat, dimetil melepaskan FADH2, hasilnya asam H2O, asam lama terbentuk NADNADH, asam oksaloasetat, balik lagi asam sitrat, balik lagi asam sitrat, balik lagi asam sitrat. Nah, itulah teman-teman, itu tadi lagu dari siklus Krebsnya. Kemudian di sini kita akan menyampaikan atau membuktikan tentang jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan oleh Bu Kasbia sendiri yang terlampir dalam LKPD. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu zat apa yang diperlukan dalam siklus Krebs,
Yang kedua, zat apa yang dihasilkan dalam siklus Krebs. Yang ketiga, di mana tempat berlangsungnya siklus Krebs. Dan yang terakhir, berapa jumlah ATP yang dibutuhkan atau dihasilkan. Dan untuk jawabannya akan disampaikan langsung dari anggota kelompok saya. Yang pertama disampaikan oleh Tiani. Oke, yang pertama yaitu zat apa saja yang diperlukan dalam siklus Krebs. Jadi hasil diskusi kami yaitu siklus Krebs juga dikenal sebagai siklus asam sitrat atau siklus asam dekarboksilik atau TCA adalah salah satu tahap utama metabolisme seluler yang terjadi di mitokondria. Siklus Krebs memainkan peran penting dalam menghasilkan energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP melalui oksidasi asam lemak, glukosa, dan asam amino. Untuk menjalankan siklus Krebs, beberapa zat diperlukan antara lain. Yang pertama, asam oksaloasetat atau OAA, 2, asetil-CoA, 3, NAD+ atau nikotinamida adenin dinukleotida, 4, SAD atau hafin adenin dinukleotida, yang kelima ADP yaitu adenosin disfosfat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Lanjut jawaban yang nomor 2 akan dibacakan oleh Suci. Baik, untuk yang nomor 2, zat apa saja yang dihasilkan dalam siklus Krebs? Jawabannya, siklus Krebs menghasilkan energi dalam bentuk molekul ATP melalui oksidasi asam piruvat dan senyawa organik lainnya. Selain energi, siklus Krebs juga menghasilkan molekul CO2 dan menyediakan prekursor untuk biosintesis molekul lain. Saya kembalikan ke moderator. Dan yang jawaban ketiga akan dibacakan oleh Ines. Yang ketiga yaitu siklus Krebs berlangsung dalam mitokondria, organel yang diperlukan dalam sel. Eukariotik mitokondria adalah tempat utama metabolisme seluler dan siklus Krebs adalah salah satu tahap penting dalam proses itu. Lebih spesifik, siklus Krebs terjadi dalam matriks mitokondria. Mitokondria adalah ruang dalam membran dalam dan membran luar. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Untuk pertanyaan yang terakhir akan dibacakan oleh Noviato. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu berapa jumlah ATP yang dibutuhkan atau yang dihasilkan? Jawabannya, siklus Krebs menghasilkan 6 NADH yang masing-masing berisi 3 ATP dan 2 FADH yang masing-masing berisi 2 ATP. Sehingga siklus Krebs menghasilkan energi sebanyak 24 ATP. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi jawaban yang telah kami sampaikan. Kemudian kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Dalam sesi ini saya membuka satu sesi penanya di satu pertanyaan. Untuk teman-teman kelompok lain, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai siklus Krebs, saya persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari waktunya dari bahwa saya ketemu bagaimana jika siklus Krebs tidak mempunyai enzim. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Di sini kita membutuhkan waktu 1 menit untuk menjawabnya. Apa tadi yang ditanyakan? Yang ditanyakan bagaimana jika siklus Krebs tidak mempunyai enzim. Oke. Bagaimana kalau siklus Krebs itu tidak memiliki enzim? Semua Bisa ya? Oke, silakan. Oke.
Pertanyaan dari kelompok 2, jawabannya akan disampaikan oleh Najwa. Untuk Najwa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja di sini, bagaimana jika siklus Krebs tidak mempunyai enzim? Jika siklus Krebs tidak memiliki enzim, prosesnya tidak akan dapat berlangsung. Enzim adalah katalis biologis yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Dalam siklus Krebs, setiap langkah memerlukan enzim spesifik untuk memfasilitasi reaksi tersebut. Jadi, siklus Krebs itu tidak bisa kalau tanpa enzim. Oke. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana untuk kelompok 2? Apakah jawaban kami sudah bisa diterima atau ingin memberikan tambahan? Sudah cukup? Ya, baik, terima kasih. Masih ada lagi nyanyian? Oh, sudah. Seru tadi ya nyanyinya ya? Ya, baiklah. Itulah tadi presentasi dari kami mengenai siklus Krebs. Kemudian yang terakhir di sini dapat kami simpulkan, untuk simpulan akan dibacakan oleh Yunus. Baik, jadi dapat saya simpulkan pada materi kami yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs juga dikenal sebagai siklus asam sitrat atau siklus asam trikarboksilik adalah proses penting dalam metabolisme seluler yang terjadi di mitokondria. Siklus Krebs menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan juga menghasilkan bahan kimia yang digunakan dalam biosinetis molekul seluler, dan juga siklus Krebs itu terjadi di dalam matriks mitokondria. Oke. Ya. Baiklah, selesai sudah presentasi kita pada pagi hari ini. Di sini saya sangat-sangat berterima kasih atas partisipasinya kalian dalam mendengarkan diskusi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata dalam pengucapan dari diri saya ataupun dari kelompok kami minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Luar biasa. Ya, siap-siap kelompok 4. Oh, cuma 2 yang maju. Boleh. Silakan. Tadi presentasinya dalam bentuk apa? Pidato. Oke, pidato. Mari kita dengarkan bersama-sama pidato dari kelompok 4. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terhormat Ibu Kastia selaku guru mata pelajaran dan teman-teman seperjuangan yang semoga berbahagia. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi transport elektron. Dan di sini kami mengambil presentasi dengan model pidato. Langsung saja saya persilakan kepada teman saya yaitu Lailatul Zara Cahyono yang akan mempresentasikan pidato hasil diskusi kami kepada saudari Zara. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam menambah budaya dan salam kebajikan. Salam. Yang terhormat Ibu Kastia selaku guru mata pelajaran biologi, yang saya banggakan teman-teman kelas biologi yang telah menyempatkan diri untuk hadir. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat hadir di ruangan ini dalam rangka pembelajaran materi biologi. Tak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang.
Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Proses Transport Elektron pada Proses Katabolisme Karbohidrat. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, katabolisme yaitu proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Pada pidato hari ini, saya akan menjelaskan tentang sistem transport elektron. Setiap transport elektron berfungsi mengoksidasi NADH dan FADH2 dari tahap sebelumnya, yaitu Daur Krebs atau siklus Krebs. Elektron dan hidrogen dari senyawa yang tergabung dalam NADH dan FADH2 dialirkan melalui senyawa penerima elektron. Apa saja senyawa penerima elektron yang ada pada proses transfer elektron? Yaitu senyawa NAD, FAD, koenzim Q, dan senyawa sitokrom. Pada tahap ini, oksigen berfungsi sebagai penerima elektron terakhir. Tahap selanjutnya yaitu oksigen bergabung dengan ion H+, membentuk H2O. Setiap perpindahan elektron yang terjadi, energi yang terlepas digunakan untuk membentuk ATP. Setiap satu molekul NADH akan dikonversi menjadi 3 ATP dan menghasilkan 1 molekul air. Sementara itu, 1 molekul FADH2 akan dikonversi menjadi 2 ATP dengan menghasilkan 1 molekul. Proses yang terjadi di atas melalui reaksi yang disebut dengan reaksi fosforilasi oksidatif. Jumlah ATP yang dihasilkan organisme eukariotik dan prokariotik tentunya memiliki perbedaan. Pada organisme eukariotik, oksidasi NADH dan FADH2 terjadi dalam membran mitokondria. Namun, NADH hasil glikolisis dibentuk dalam sitosol. Akibatnya, NADH harus dimasukkan ke dalam mitokondria. Pemindahan ini memerlukan 2 ATP sehingga total ATP yang dihasilkan sebanyak 36 pada organisme eukariotik. Dan pada organisme prokariotik tidak memiliki mitokondria sehingga tidak terjadi pengurangan ATP pada pemindahan NADH ke mitokondria. Jumlah total ATP yang dihasilkan pada mikroorganisme prokariotik yaitu sebanyak 38. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya harap teman-teman sekalian dapat memetik suatu manfaat dari pidato saya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan maaf atas kurangnya penyampaian saya kepada ibu guru dan teman-teman sekalian. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati. Asik, cakep. Jangan lupa hirup baunya ya. Cakep. Ambil hikmah dari pidato ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik itulah tadi hasil kerja kami yang telah disampaikan melalui metode pidato. Baik, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab kepada forum. Saya persilakan. Ya, saya persilakan. Baik, saya akan bertanya mengenai transport elektron. Ya, jadi di sini saya mau bertanya apa fungsi oksigen pada senyawa transport elektron. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Di sini dari kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kepada yang ingin menjawab, saya persilakan. Ya, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaan apa fungsi oksigen dalam senyawa elektron? Jadi oksigen berfungsi sebagai aksesor elektron terminal pada rantai transport elektron. Dan tanpa adanya oksigen yang cukup, maka transport elektron akan berhenti dan kebutuhan energi tidak terpenuhi. Sekian saja. Oke. Baik, terima kasih yang telah menjawab. Apakah dari kelompok 1 dapat diterima? Terima kasih. Baik, di sini kami dari kelompok 4 ada simpulan sebelum kami menutup presentasi model pidato ini. Kepada saudara yang ingin menyampaikan kesimpulan, saya
Sitokrom. Pada organisme eukariotik dan prokariotik. Dalam organisme ini menghasilkan jumlah total ATP yang berbeda. Sekian kesimpulan saya kembalikan ke moderator. Oke. Baik, demikianlah tadi kesimpulan dan materi yang telah kami sampaikan melalui metode pidato. Semoga teman-teman dapat memahami presentasi yang kami presentasikan. Saya tutup presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Luar biasa, alhamdulillahirobbilalamin. Semua kelompok sudah tampil ya? Ya. Luar biasa, hari ini ada yang podcast, kemudian ada puisi, ada lagu, kemudian ditutup dengan tampilan pidato dari kelompok 4. Sangat luar biasa. Baik, sekali lagi tepuk tangan. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan tadi tidak ada yang perlu saya ulangi ya. Saya rasa semuanya sudah menyampaikan dengan baik dan jawabannya juga sudah tepat sesuai dengan apa yang ditanyakan. Tadi hanya saya bukan mengoreksi tapi meluruskan tadi apa yang disampaikan oleh kelompok 2 ya. Bukan salah tapi sudah mengambil bagian dari siklus Krebs ya. Tidak apa-apa, luar biasa kelompok 2. Baik, karena semuanya sudah menyampaikan materinya mulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, Door Krebs sampai di transport elektron. Selanjutnya mari kita simpulkan secara bersama-sama pembelajaran kita pada hari ini ya. Ada yang mau menyimpulkan? Oke, silakan Anazia. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari keseluruhan materi yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu katabolisme dalam tubuh terjadi melalui proses respirasi sel yang merupakan proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan menghasilkan sejumlah energi yang dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Nah, dijelaskan tadi bahwa respirasi aerob yaitu respirasi yang membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob itu adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Lalu respirasi sel terjadi melalui 4 tahap, yaitu yang pertama ada glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga Door Krebs, dan yang keempat transport elektron dan jumlah ATP seluruhnya. Sekian. Ada berapa jumlah ATP yang dihasilkan seluruhnya? Ada 38, pada bersihnya 30. Bagaimana? 38 jumlah seluruhnya, sedangkan jumlah bersihnya adalah 34 karena yang pertama glikolisis membutuhkan 2 ATP. Oke. Iya, terima kasih Ana. Tepuk tangan dulu untuk Ana. Ya. Alhamdulillah sudah melewati proses diskusi, kemudian proses presentasi. Selanjutnya time to quiz. Oke, jadi sebagai bahan evaluasi pada pembelajaran kita pada hari ini, sampailah kita pada tahap kuis ya. Nah, untuk kuisnya kita menggunakan kembali aplikasi tadi kelas poinnya. Jadi kalian memberikan jawaban melalui handphone masing-masing. Nanti soalnya akan tampil di layar ya. Sudah siap? Oke, karena ini namanya evaluasi, jadi waktunya terbatas. Ya? Oke, kumpulkan bintang sebanyak-banyaknya. Siap ya? Ya. Oke, nomor 1. Sudah tampil? Belum? Oke, kita ulang ini. Sudah muncul? Sudah.
Oke, silakan. Ada soalnya di layar ya, di handphone masing-masing ya. Kita sembunyikan dulu jawabannya. Oke, ingat ini ada batas waktunya. 4 orang yang menjawab, 5 ini. Jadi yang menjawab terlihat di sini nih, di layar. Ada ya? Ada. 11. Sekarang 11 orang sudah menjawab, 14. Ini ada di sudut sini. 17 orang. 4 lagi yang belum menjawab. Sudah 21, 3 orang. Oke, satu lagi. Satu lagi yang belum menjawab. Ayo, siapa? Oke, sudah menjawab semua. Sudah ya? Mari kita lihat jawaban yang benar apa? Ini nyontekan atau gimana nih? Tidak ya? Berarti berhasil tadi diskusinya ya. Oke, luar biasa ini. Mari kita lihat siapa saja. Denny semuanya jawab D. Semuanya berarti dapat bintang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ya, ini jawabannya D ya. Ini sudah dicetak berarti kalian menjawab benar. Lanjut. Muncul? Sudah ada kolom untuk menjawab? Sudah? Ada yang sudah ya? Nomor 2, jangan salah menjawab. Ini udah belum? Sudah nomor. Sudah ya? Semua sudah tampil ya di HP-nya masing-masing? Ada yang belum? Ada yang sudah? Boleh di-refresh dulu. Sudah? Oke. Sudah 2 orang yang menjawab. Menjawab dengan objektif, jawab masing-masing karena ini adalah evaluasi. Oke, 6 orang yang sudah menjawab. Ingat ini dibatasi waktu. Jadi kalau waktunya sudah habis soalnya akan lewat. 59 detik lagi. Baru 8 orang yang menjawab. Waktunya tinggal 52 detik. Sudah mulai tegang kayaknya. Kalau tadi nomor 1 itu aman. Nomor 2. Aman ya? Oke. Ingat nanti habis waktu tinggal 30 detik. Tinggal 24 detik. 10 detik lagi. Kurang 1. Oke, sudah menjawab semua. Wow, jawabannya bervariasi yang ini nih. Jawabannya benar. Oke, mari kita lihat siapa saja. Ada 16 orang yang menjawab E. Oke, dikasih bintang ya. Lanjut, pertanyaan yang ketiga. Oke. Silakan dibaca baik-baik soalnya. Ini waktunya 3 menit tadi. Oh, belum muncul? Yang lain sudah muncul? Sudah. Berarti lagi jalan-jalan tuh. Signalnya dia kehalang kayaknya. Oke, 2 orang yang menjawab.
5 orang. Seru ya? Seru. Oh, deg-degan juga? Deg-degan menunggu jawaban yang mana yang benar. Apakah saya termasuk yang benar atau yang harus diperbaiki lagi? Oke, sudah 11 orang yang menjawab. Bagaimana Novita? Relax dong. Tadi pushnya Novita keren sekali loh, serius. Oke, sudah 14, 15. Jawaban yang benar apakah? Jeng 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 jeng. Kurang 5 orang. Oke, 4 orang lagi. Waktu masih 1 menit. Oke, tinggal 3 orang yang belum menjawab. 2 lagi. 1 orang lagi. Oke, mari kita lihat jawaban yang benar. Apakah A ini benar? B. Yang benar adalah B. Coba kita lihat dulu ya. Jangan sampai saya yang keliru. Pada proses glikolisis, oh iya, berarti saya yang keliru. Mas Oke, yang benar adalah A. Oke, ini keliru. Berarti yang dikasih bintang yang jawab A ya? Oke, siap. Oke, lanjut ke nomor. Tadi sudah kecewa nggak tadi? Jawaban saya salah nih. Ternyata saya yang keliru menaruh kunci jawaban. Oke, nomor 3. 4. Oke, kita sembunyikan dulu. Ini paling gampang. Ini waktunya cuma 1 menit. Karena paling gampang. Cuman 1 menit. Sudah ada yang muncul? Sudah ada? Di reverse, ditarik track, kayak gitu. Sudah ada yang muncul? Substrat yang digunakan dalam tahap glikolisis adalah, paling gampang ini. Sudah muncul? Sudah ada 4 orang yang jawab, berarti muncul dong. 7, 8, 9. Ya, salah ya. Kenapa, Di? Salah pencet. Salah pencet hanya sekali menjawab ya. Jadi nggak boleh ulang. Jadi harus hati-hati. Oke, 10 lagi. Nanti yang menang dapat apa ya? Yang dapat bintang banyak. Tidak apa-apa. Nanti ini hadiahnya. Oke, sudah? Sudah. Masih 3 orang lagi. 1 lagi. Waktu tinggal 16 detik. Oke. Apa coba yang benar? Substrat glikolisis. Substrat itu berarti bahan awal ya. Oke. Apakah salah pencet membawa berkah? Yang betul adalah ya, D, glukosa. Oke, 15 orang
Siapa yang benar? Mari kasih bintang. Oke, nomor terakhir. Ini waktunya 2 menit. Respirasi aerob terjadi melalui beberapa tahapan. Untuk memasuki tahap siklus Krebs, dari proses glikolisis, asam pirufat terlebih dahulu membentuk apa? Jadi ini soalnya nih yang diputar-putar nih. Jadi butuh analisis. Oke, belum ada yang menjawab. Waktu tinggal 1 menit 20 detik. Dipahami baik-baik soalnya. Belum ada yang jawab. Oke, 3. Ada 3 orang. Waktu tinggal 50 detik. ...36 detik. Ayo, masih 10 orang loh. Udah jawab, nak? Udah jawab. Oke, 9 detik lagi. Ayo cepat. Hanya 18 orang, 19 orang yang menjawab. Oke. Mari kita lihat jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah C. Oke, siapa saja ini? Ayo beri bintang. Yeay. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah dikasih bintang ya? Penasaran siapa yang dapat bintang banyak? Mau tahu nggak? Oke, mari kita lihat siapa yang dapat bintang banyak. Tarang. Oke, jadi ini ada yang dapat bintang yang sama. Jadi ada Diki, Viani Ayu, Laili, Nazwa, dan Noviatul Aziza. Oke. Ini jumlah bintang yang didapatkan ya. Kemudian ada yang 12, ada yang 13. Oke, nanti setelah ini baru diakumulasi. Semuanya harus, ini tidak nampak tapi ada semuanya bisa dilihat nanti. Oh, ini di bawah ada peringkat. Oke, ini semua nih. Ke bawah. Nia, ada Eva, Vika, Marwa. Masih banyak. Boleh sampai ke bawah. Oke, ada di Septia. Oke, terakhir ini yang gak hadir ya. Tadi sakit ya. Oke. Yang belum dapat bintang lebih banyak, jangan berkecil hati, masih ada kesempatan di pertemuan berikutnya lagi ya. Tetap semangat semuanya, kita berikan aplaus untuk kita semua. Oke. Masih ada yang menegangkan satu lagi. Apakah itu? Oke. Terima kasih sudah berpartisipasi. Namun sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita merefleksikan diri.
apa yang sudah kita dapatkan dan apa yang harus kita perbaiki ya. Siap semua ya? Siap merefleksikan pembelajaran hari ini ya? Oke, biar lebih seru, mari kita tunjuk siapakah yang akan menyampaikan refleksinya. Tegang nggak? Tegang. Santai saja. Jadi refleksi proses pembelajaran hari ini ya. Oke, mari kita lihat siapa yang akan terpilih. Belum, ini yang tadi. Tenang-tenang. Tenang-tenang. Oke, siap? Satu, dua, tiga. Ternyata Suci yang ditunjuk untuk menyampaikan refleksinya pada hari ini. Oke, silakan Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksi dari pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini tuh sangat seru Bu, karena luar biasa. Dari presentasi teman-temannya juga, dari ada yang lagu, puisi, podcast, pidato, dan kita juga di situ bisa mengenal berbagai macam-macam apa ya, kayak dari variasi yang sudah dipresentasikan. Ya, variasi proses belajar ya. Oke. Kemudian untuk menghafal dari kayak nama-nama latin itu kan mungkin sangat sulit ya. Iya. Jadi dari kita itu harus selalu belajar, karena kita tahu biologi. Jadi untuk biologi sendiri kan memang sangat sulit untuk kita pelajari nama-nama latinnya. Oke. Nah, dari kesulitan tadi melalui proses belajar begini jadi lebih mudahkah atau jadi lebih sulit lagi? Sebenarnya lebih mudah karena Oke. kita juga bisa melalui teknologi dari belajar itu dari online yang guru kasih, lebih mudah untuk melihat kalau misalnya itu tidak terlalu jelas, kita bisa lihat di HP. Oke. Kemudian juga tadi ada kuisnya juga sangat seru kan? Oke, tepuk tangan dulu ya. Oke, luar biasa. Satu orang lagi boleh? Satu orang lagi boleh? Boleh ya? Boleh ya? Boleh? Satu orang lagi boleh? Ini latihan ya kan? Latihan supaya bisa berbicara di depan teman-teman ya. Aku juga kuning loh. Oke, Marwa bisa? Oke, bisa. Semangat, kasih semangat dulu buat Marwa. Hari ini itu proses belajar ini sangat seru dan menyenangkan, karena cara proses belajar presentasi itu bervariasi seperti yang saya bilang tadi. Ada puisi, ada podcast, dan kita juga lebih paham karena kita menggunakan teknologi seperti HP. Oke, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih sudah memberikan refleksi pada proses pembelajaran hari ini. Kemudian kita sudah sampai di penghujung waktu ya. Sudah ya semuanya ya. Alhamdulillah kita bisa melewati proses pembelajaran hari ini dengan baik, lancar, dan terima kasih atas partisipasinya semua. Semoga apa yang sudah dipelajari tadi bisa dipahami dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, akhir kata saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikut. Jangan lupa disiapkan untuk materi pertemuan berikutnya ya.